Shalom, saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Kembali dari Colorado, Amerika Serikat, saya menyampaikan selamat tahun baru kepada saudara-saudara sekalian. Kiranya di tahun 2024 ini, saudara bersama semua anggota keluarga berada dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, pada video kali ini saya akan menyampaikan kepada saudara 8 otoritas Allah atau 8 hak atau kuasa yang mutlak hanya menjadi milik Allah. Tetapi kemudian ada organisasi agama yang mengklaim juga memiliki hak atau otoritas yang hanya menjadi milik Allah saja. Dalam video kali ini atau dalam video yang pertama ini, saya hanya akan menyampaikan kepada saudara 8 hak otoritas atau kuasa yang hanya menjadi milik Allah. Kemudian pada video yang lain, saya akan menjelaskan kepada saudara klaim dari satu kuasa agama yang menyatakan, yang mengklaim bahwa mereka juga memiliki hak otoritas atau kuasa yang hanya menjadi milik Allah, tetapi mereka mengklaim mereka juga memilikinya. Mari kita mulai. Yang pertama adalah perwakilan Allah di bumi ini atau wakil Allah di bumi ini adalah Roh Kudus. Dan tidak ada yang lain, hanya Roh Kuduslah wakil Allah di dunia ini. Kita temukan itu dalam Yohanes pasal 14, Yesus menjanjikan seorang penghibur ketika ia pergi ke sorga yang akan menggantikan Yesus dalam pelayanannya di dunia ini, bukanlah manusia, tetapi Roh Kudus atau Allah sendiri atau Allah Roh Kudus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hanya Allah sajalah yang dapat dan layak disembah dalam Matius pasal 4 ayat 10. Bila saudara masih ingat ketika setan mencobai Yesus dan meminta Yesus untuk menyembah dia, kemudian dia menjanjikan semua yang ada di dunia ini kepada Yesus. Yesus menolak dan mengatakan hanya Allah saja yang harus disembah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hanya Allah sajalah yang dapat disebut sebagai Bapa. Tidak ada orang yang lain atau manusia yang lain yang layak dan dapat disebut dengan panggilan Bapa secara spiritual. Bapa ya seperti saya, seorang bapa, saya memiliki anak. Anak saya memanggil saya Bapa. Tetapi Bapa yang saya maksud di sini adalah Bapa spiritual. Hanya Allah saja yang layak dipanggil dengan sebutan Bapa. Itu kita dapatkan dalam Matius pasal 23 ayatnya yang ke-9. Tetapi ada organisasi agama yang juga mengklaim penyebutan yang hanya menjadi hak dan hak mutlak milik Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah hanya Allah saja yang sanggup mengampuni dosa manusia. Karena semua manusia sudah berdosa, tidak ada satupun manusia yang layak, sanggup, atau dapat mengampuni dosa orang-orang yang berdosa. Karena orang berdosa tidak dapat mengampuni orang yang berdosa. Hanya Yesus, hanya Allah, Yesus Kristus yang layak mengampuni dosa umat manusia. Markus pasal 2 ayatnya yang ke-7. Kemudian yang kelima adalah hanya Allah yang tidak dapat salah dalam semua perkataan dan keputusan yang Allah ambil. Semua yang Allah katakan, semua tindakan Allah tidak akan pernah salah. Dan hanya Allah lah yang memiliki kesanggupan atau kuasa ini. Karena dia adalah Allah. Tidak mungkin Allah itu melakukan satu kesalahan. Tetapi ada
oknum atau bukan oknum, ada satu kekuasaan agama yang juga mengklaim memiliki hal yang sama, yang tidak akan pernah salah. Selain menyebut Bapa, tadi yang saya kembali ke poin yang sebelumnya tadi, bukan hanya Bapa, tetapi juga menyebut Bapa suci. Semua manusia, saudara, sudah berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Tetapi kemudian dalam poin yang kelima, satu agama juga mengklaim tidak bisa salah. Dan yang keenam, saya bisa katakan yang keenam adalah hanya Allah yang dapat mengangkat dan memberhentikan seorang raja. Dalam Daniel pasal 2 ayat 21, saudara bisa dapatkan keterangan di sana bahwa hanya Allah yang dapat mengangkat dan memberhentikan seorang raja di dunia ini. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah hanya Allah yang dapat menghakimi dan tidak seorang pun yang dapat menghakimi Allah karena Allah adalah hakim. Tidak ada manusia yang dapat menghakimi Allah. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-12. Kemudian yang terakhir adalah hanya Allah yang memiliki hak untuk mendirikan atau menentukan monumen penciptaan dunia hari Sabat, hari yang ke-7. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, kemudian dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Allah lah pencipta. Karena Dia mencipta, kemudian Dia mendirikan monumen penciptaan untuk memperingati hari penciptaan yang Ia telah lakukan selama 6 hari. Dan hanya Allah yang berhak menentukan hari ini. Tetapi kembali ada organisasi agama yang mengklaim dapat merubah hari yang Allah sendiri tentukan. Baik, demikianlah 8 otoritas atau hak atau kuasa yang hanya mutlak milik Allah saja. Tetapi kemudian diklaim juga dimiliki oleh satu kekuasaan agama yang ada hari ini. Nah, itu pembahasan kita kali ini. Saya berharap saudara akan terus mengikuti pembahasan saya yang kemudian, karena saya akan menerangkan yang juga akan saya sertakan bukti-bukti yang layak dan dapat dipercaya bagaimana kekuasaan agama ini ingin mengklaim dirinya sama seperti Allah dan memiliki 8 hak kuasa yang hanya milik Allah yang baru saja saya sampaikan. Kiranya pembahasan ini membuka pikiran kita bahwa di dunia ini terjadi pertentangan yang besar antara kuasa Allah dan kuasa musuh Allah. Kepada siapa saudara beribadah? Apakah saudara mau mengikuti firman Allah atau saudara mau mengikuti kekuasaan atau perintah manusia? Hak dan keputusan ada pada saudara. Apapun yang saudara putuskan, kami sangat menghargainya. Tetapi semoga pembahasan ini boleh bermanfaat, membuka wawasan kita tentang pertentangan yang besar yang sementara terjadi antara Allah dan musuh Allah yang menggunakan agen manusia untuk menyerang kepentingan-kepentingan Allah di dunia ini. Kita jumpa lagi pada video yang berikut. Tuhan memberkati.